Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, jadi gimana nih? Apa kabar semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Apakah teman-teman semua sudah makan pagi apa belum? Udah. Ya baik. Ada yang udah, nggak ada yang belum ya. Yang belum, semoga saya doakan tetap semangat agar bisa mengikuti kegiatan kita pada hari ini, yaitu akan mengeksplor dari salah satu museum yang ada di Palembang, yang terkenal di Palembang, yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II, atau biasanya orang Palembang yang menyebut ada disingkat dengan sebutan Museum SND 2. Nah, jadi teman-teman, sebelum saya memulai untuk mengajak teman-teman mengeksplor ke dalam, adakah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dulu, karena pepatah bilang tak kenal maka tak sayang, sudah kenal belum tentu cinta. Jadi perkenalkan, nama saya Alvi Sabrina. Di sini saya akan memandu dan mengajak teman-teman semua selama berada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, sekarang kita telah berada di depan Museum Sultan Mahmud Badarudin II atau Museum SND 2. Nah, yang dimana bisa teman-teman lihat terdapat di sisi kiri dan sisi kanan, yaitu ada anak tangga. Ini ada sejarahnya. Sebelum saya melanjutkan sejarah dari anak tangga ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dari museum ini. Yaitu pada zaman dulu museum ini berfungsi sebagai rumah residen pertama kali dengan tujuan menguasai Pulau Sumatera. Nah, rumah ini menguasai dari Lampung hingga ke Aceh. Dibutuhkan waktu dan transportasi saat perlawanan dengan Cut Nyak-Din yang mana terkendala di Medan, maka Belanda saat itu menguasai istana, namun sebagian rumah residen ini yaitu yang kedua. Jadi rumah di SMB 2 ini dulu disebut dengan sebutan rumah siput. Mengapa? Karena tangga, bisa teman-teman lihat, tangga beton berbentuknya seperti siput atau kepalanya besar, ujungnya kecil. Nah, makna dari tangga ini yaitu jika kita hitung dari atas itu ganjil, dan jika kita hitung dari bawah itu genap, dan memiliki lahan dengan tangga 1121 hektar. Tujuannya untuk pengelolaan pelestarian cagar budaya dari Kota Palembang. Teman-teman, mari kita naik ke atas sambil saya menjelaskan sedikit mengenai sejarah-sejarah yang ada di dalam sana. Baik teman-teman. Palembang kota kita terkenal rumah limasnya, terkenal dengan songketnya. Kemarau yang tenang, benteng Kuto Besak yang cindo, menambah semaraknya. Jadi teman-teman, bangunan ini memiliki arsitektur unik yang dimana ada memiliki kekeoling yang tinggi, karena Belanda tidak terbatas dengan cuaca, tidak terbiasa dengan cuaca di Indonesia. Gaya Inggris itu tangganya jarang sekali ada di kota lain. Kalaupun ada, itu tangganya berbentuk lurus, yang melingkarnya itu hanya beberapa daerah saja. Nah, beruntungnya di Museum SMB 2 ini memiliki dua tangga yang melingkar di depan dan di belakang. Teman-teman, bagian depan ini fungsinya mengawasi, karena pada zaman yang kolonial dulu, bisa kalian lihat di sini adalah di seberang sana itu terdapat sungai, yaitu terkenal sekali bagi Kota Palembang dengan menyebutnya itu Sungai Musi. Nah, Belanda mempelajari budaya kita dan pelan-pelan menghilangkan, dengan begitu akan terjadi peradu domba dan perpecahan. Dan itulah harapan orang Belanda untuk menguasai daerah yang dijajahinya. Bukan sekali atau setahun, 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Jadi pada saat itu museum ini memiliki tematik di mana ada 5 ruangan, yaitu masa Sriwijaya, masa kerajaan, masa kesultanan perkembangan Darussalam, yaitu ada kolonial, yang selanjutnya ada kekalahan Belanda, terus yang terakhir yaitu ada tradisi munculnya semua. Jadi saya akan menjelaskan sedikit sejarah dari kerajaan Sriwijaya, yang mana kerajaan Sriwijaya ini
ini menguasai Pulau Sumatera antara Asia Tenggara kemudian ke Jawa. Sriwijaya ini ada di kota Palembang karena Sriwijaya ini termasuk raja yang hebat. Sri itu raja yang tidak terkalahkan. Tetapi Raja Palembang ini ingin memberitahukan kepada pengurus sampai kita bahwasanya mereka itu ada, dan dulu mereka itu bisa dikatakan sangat pintar karena mereka bisa nulis. Makanya mereka berdagang menulis, memberitahukan bahwa jati diri mereka itu ada. Dan uniknya di Palembang ini ditemukan banyak sekali batu prestasi yang jumlahnya sekarang 11. Di lapangan ada 4, di Jambi tidak ada, di Malaysia ada 2, India 1, dan di Papua itu 1. Nah, yang di Papua ini bukan prestasi tapi suku. Nah, dari tim arkeologi disepakatkan bahwa di mana banyaknya batu prestasi, maka disitulah dinyatakan aktivitas Sriwijaya berada. Jadi Palembang ini mengambil kata Sriwijaya sangatlah berhak karena alasannya sangat kuat. Baik, kita beranjak ke selanjutnya, yaitu ada setelah berada di prestasi selanjutnya, yaitu prestasi Telaga, yang mana prestasi Telaga ini memiliki arti turun ke bawah. Ini ada semacam kerap. Nah, kerap itu adalah telaga, itu air. Nah, jadi di situ ada tulisan, di mana tulisan ini berupa doa-doa dan nama-nama raja. Dan ini adalah batu persumpahan, bila mana di atas sini ada 7 kepala ular. Ada 7 kepala ular yang ketika tidak amanah maka hukumnya adalah 7 keturunan. Nah, jadi keturunan ke-8 itu baru bebas dari kutukan tersebut. Bisa teman-teman lihat. Batu prestasi tertua ini disebut atau di sebelahnya ini mengatakan bahwa asal mulanya perhitungan kota Palembang dari prestasi kedudukan bukit ini adalah pahlawan bukan Sengkarta yang memiliki panjang 52 lebarnya dan 46 dari batu andesit atau batu kali yang ditemukan di Bukit Siguntang. Nah, perhitungan ditemukan 643 Masehi. Nah, itulah ulang tahun Palembang 1300 sekian. Kita akan melanjutkan ke prestasi selanjutnya. Kalau tadi kita telah melihat prestasi dari Telaga, sekarang kita melanjutkan prestasi Palangkuwo. Nah, ini adalah prestasi Palangkuwo yang mana prestasi ini baru dan bisa dilihat memiliki makna bercocok tanam yang bisa dilihat dari TWKS yang ditanam adalah sagu. Nah, makanya pempek dari zaman Sriwijaya udah ada. Bukan orang ada yang bilang pempek itu berasal dari orang Cina. Ternyata teman-teman bukan. Nah, orang Cina itu yang membuat pempek tapi dari zaman Sriwijaya. Nah, jadi dari Cina ini hanya legendanya saja seperti Pulau Kemarau. Nah, ini batu perjanjian dari hitam. Nah, sedikit cerita bahwa tahun 5 Masehi dari zaman Hindu, yaitu 5 sampai 13 Masehi, keturunan kerajaan Sriwijaya yang membawa ajaran agama Buddha, yaitu Buddha dari batu baru dan Buddha dari logam. Nah, Arca Raswa ini aslinya dan hanya ini yang asli. Yang lainnya hanya replika pada zaman dahulu mereka ini disembah. Jadi kekalahan kerajaan Sriwijaya, kalau dari 9 Sriwijaya datang ke Palembang dengan kekuasaan kurang dan dimanfaatkan oleh Brawijaya, 5 memerintah, Gajah Mada datang ke Palembang sehingga kekalahan pun terjadi. Gajah Mada memiliki sumpah palapa yang mana dia hanya meninggalkan kekuasaan karena kesumpahannya tadi dan meninggalkan anak Brawijaya 3 yang mana Aryodila atau Aryo Damar yang datang ke Palembang. Hubungannya sangat bertamuan dan dia ini ditugaskan sebagai orang yang membuat peta untuk perjalanan. Jadi Cina atau Putri Campak ini untuk didikahkan dengan Aryo Damar. Nah, Putri Cina ini atau Putri Campak ini adalah ibu dari Raden Patah yang berawal dari pasukan Mongol, putri dari Mongol. Bisa teman-teman lihat. Teman beranjak dari prestasi dari kota Palembang, sekarang kita sedang berada di lukisan, yang mana lukisan ini adalah salah satu keraton dari luar yang datang ke Palembang dan datang ke Pulau Kemarau. Nah, lukisan ini adalah daerah Pusri karena ada Pulau Kemaraunya. Nah, yang ada garis itu adalah benteng, mana ini adalah benteng. Nah, benteng ini dan ada pintu palang. Nah, kedatangan dari laut masuk ke sini dengan atas izin Ki Gede
ing Suro, Palembang dibagi dua daratan oleh Sungai Musi, yaitu ada bagian hilir termasuk kawasan museum dan bagian ulu termasuk orang pendatang. Sejarahnya yang hilir adalah kota sehingga orang perkotaan, sehingga sekarang hilir adalah kota dari kota Palembang itu sendiri. Benteng Kuto Besar yang cindo menambah semaraknya. Ki Gede Ing Suro adalah pimpinan dengan Nana Kuto Gawang dan 100 tahun dia pimpinan dan meninggal dan digantikan oleh Sri Susahan Abdurrahman. Nah, perlu teman-teman ketahui ternyata lantai ini ternyata ada sejarahnya, yang mana papan yang tadi ditemukan pada zaman Baharudin pada tahun 1774 bisa dibedakan dengan alur garisnya di papan, dan papan ini lebih tebal dan lebih pas, dan sekarang dilindungi oleh Cagar Budaya pada tahun 2009, dan museum ini termasuk sampai sampirna karena dilindungi oleh Cagar Budaya. Kita akan menuju ke objek interaksi yang selanjutnya, yaitu terdapat kendi yang ada di kota Palembang. Berada di kendi, yang mana kendi ini ada di Palembang, dan asal munculnya tanda karena raja yang makamnya di Saka tiga Indrawaya, beliau marah karena perang pada tahun 1669 yang di Kuto Gawang tadi dipindahkan ke Beringin Janggut, yang dimana disebut dengan Beringin Janggut karena pohon beringin memiliki akar-akar yang bergantungan. Pasar Kuto termasuk benteng kota ini. Tanjak ini pada mulanya persumpahan seluruh budaya Tiongkok dihapuskan, dan yang menghubungkan adalah Aryo Damar yang maknanya ada sebutan Wong Kitogara. Pernah dengar kan teman-teman kalau Palembang itu terkenal dengan Wong Kitogara? Nah, itu Aryo Damar yang menyatukan. Sekarang kita telah berada di Budisan. Nah, ini salah satu kampung yang mana beliau adalah salah satu kitab Simbu Cahaya yang masih ada sampai sekarang, yang dibuat pada tahun 1636. Nah, Ratu Sinuhun ini adalah yang dimakamkan di Sabuk yang berada di satu ilir. Jadi beliau datang ke Palembang sebelum era Kartini. Jadi beliau ini memang pintar sebelumnya pada zamannya yaitu pada zaman Kartini. Jadi beliau ini adalah seorang wanita yang sangat pintar yang mengatur budaya tanpa koma dan juga memisahkan laki-laki dan perempuan, karena beliaulah yang meminta ke suaminya agar keraton Ikhwan dan Ahwan terpisah. Nah, jadi kitab Simbu Cahaya ini pernah dibaca oleh Soekarno pada tahun 1940-an. Nah, ketika beliau diasingkan ke Bengkulu dan salah satu isinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang mana pada tahun 1940-an ini beliau membuat Pancasila, yang dimana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Bisa jadikan teman-teman. Kalau kita tadi telah melihat lukisan dari Ratu Sinuhun, sekarang kita telah berada di salah satu pakaian kebesaran oleh sultan itu, yang mana pakaian sultan ini kalau kita seorang gadis memakai songket di atas mata kaki, jika sudah menikah di atas mata kaki. Jadi laki-laki juga ketika memakai baju adat, ketika sudah menikah di bawah, dan jika belum menikah di atas. Oleh karena itu, ketika dalam pernikahan harus sangat diperhatikan. Ketika sudah menikah baru boleh di bawah mata kaki. Jadi untuk perempuan dan laki-laki yaitu di bawah lutut. Nah, jika belum menikah harus di atas mata kaki. Baik teman-teman, bisa lihat. Kita telah berada di lukisan, mana lukisan ini sudah tidak asing bagi kita, yang telah berada di salah satu uang dari mata uang Indonesia. Itu uang apa teman-teman? 10.000. Ya, benar sekali, uang 10.000. Nah, jadi lukisan ini salah satu pahlawan yaitu Mahmud Badarudin II, yang mana nama kecilnya yaitu Pangeran Ratu, yang mana sesuai dengan SK Presiden RI nomor 063/TK/1944, beliau diangkat menjadi pahlawan nasional. Beliau menjadi pahlawan nasional karena beliau ini sangat bersejarah. Beliau bisa membuat 3 pertahanan yang hebat, yang
melewati kolonial atau POC, yaitu Belanda, Inggris, Portugis, dan Spanyol. Nah, dibuat tentang di darat, pasak-pasak yang di sungai dan di udara. Menurut Syafruddin, pertahanan adalah memasang jaring yang terbuat dari bambu, tujuannya menahan bola Maryam. Baik, kita lanjut ke sebelah, yaitu ada yang pertama ada Maryam jegar ayam, yang kedua ada kurus tombak, yang ketiga ada paling barat satu, yang keempat yaitu Maryam cicak. Nah, Maryam ini dibuat dengan strategi perpantangan, jarak dekat, dan semuanya adalah asli. Bisa teman-teman lihat. Sekarang kita telah berada di salah satu seserahan yang digunakan oleh adat Palembang. Bisa teman-teman lihat dari kanan dan kiri. Nah, jadi teman-teman semua, seserahan ini memiliki arti tersendiri, yaitu lebih baik tangan kanan tahu daripada tangan kiri tidak tahu. Mengapa demikian? Oleh karena itu, karena ketika seserahan dilapisi berkali-kali atau wadah kuning dimasukkan ke ranjang lalu dilapisin oleh kain-kain seperti ini. Bisa teman-teman lihat. Sekarang kita telah berada di salah satu pelaminan yang ada di yang ciri khas dari adat Palembang, yang mana pelaminan itu sendiri ternyata memiliki arti tersendiri, yaitu pa, kata pa yang berarti tempat, sedangkan limbang berarti dana yang tertekan atau lembah. Nah, jadi dan di rawa banyak tumbuhnya, yaitu bunga teratai. Nah, bunga ini yang ada di tengah-tengahnya, dan di kiri kanan ada bunga pakis, di mana Palembang juga memasuki budaya Eropa. Jadi ukirannya berupa tanduk rusa, artinya Palembang dulu memiliki pohon besar di kiri dan di kanan. Ada lemari yang diisi permata ataupun perhiasan. Pada zaman dahulu adat ini dipakai oleh bangsawan. Posisi duduk mempelai laki-laki yang bisa dilihat yang ada di tombak itu adalah laki-laki, sedangkan posisi duduk yang ada payung itu adalah perempuan. Nah, jadi posisi duduk itu mempelai perempuan, artinya dari payung adalah menunggu. Setelah melihat pelaminan, sekarang kita akan menuju ke sebelah kiri, yaitu adalah kamar tidur pengantin, yang mana kamar tidur ini di atasnya ada tirai tawon pelangi yang memiliki gerbok dua. Sejarahnya yaitu sejadah atau baca Al-Quran hanya satu, sisanya ada dua. Tirai tawon ini memiliki arti yaitu perbatasan antara sang istri maupun sang suami. Beranjak dari kamar tidur pengantin, kita berlanjut di sebelah kiri, yaitu ada timbangan, yang mana filosofi timbangan ini adalah digunakan oleh bangsawan ditimbang sesuai dengan derajat. Yang ditimbang adalah songket, yang mana songket sultan dengan keturunan bangsawan lainnya ditimbang dan tidak boleh berat sebelah. Nah, dalam artian arus hadil. Nah, yang mana di toples ini adalah digunakan untuk cacakannya. Bisa dilihat terkenal dengan pempeknya jembatan teman. Kalau tadi kita telah melihat pelaminan dari kamar pengantin, sekarang kita telah berada di salah satu pakaian ciri khas yang digunakan pada saat pernikahan oleh adat Palembang. Nah, pakaian ini terdiri atau memiliki dua ciri. Yang pertama ini kita lihat, ini adalah pakaian Aisan Gede. Nah, Aisan Gede ini dipengaruhi oleh dua budaya, yaitu Jawa dan Melayu. Nah, bedanya ada di songket dengan lampung. Bisa dilihat kita telah berada di titik dari eksploran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi kita telah berada di titik terakhir, yaitu titik dari salah satu museum SMB2 ini. Saya Alfi Sasina sebagai pemandu teman-teman semua meminta maaf jikalau selama memandu saya ada terdapat kata-kata yang salah. Nah, juga saya minta untuk teman-teman tidak lupa begitu saja dengan ilmu-ilmu yang telah saya sampaikan tadi. Semoga teman-teman bisa mengingat dan mendalami sejarah